pemimpin barisan kepada pemimpin upacara. Siap, laporan selesai. Balik ke tempat. Maju. Ya. Pimpinan pasukan, saya ambil alih seluruhnya. Parade, istirahat di tempat. Gerak. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Siap. Gerak. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Pada pembina upacara, hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara siap dilaksanakan. Lapor, upacara pengibaran bendera merah putih dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional siap dilaksanakan. Laksanakan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Langkah, tegap, maju. Ya, hormat. Ras.
dipimpin oleh pembina upacara. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dengan didorongkan oleh keinginan luhur
Pembacaan teks Pancasila diucap ulang oleh peserta upacara. Pancasila. Satu, Tuhan Yang Maha Esa. Dua, manusia yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, dapat dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Enam, permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks janji pelajar diucap ulang oleh peserta upacara. Janji pelajar. Satu, akan selalu taat pada Tuhan Yang Maha Esa. Dua, menjunjung tinggi nama baik sekolah. Tiga, taat pada peraturan dan tata tertib sekolah. Empat, patuh dan hormat pada orang tua dan guru. Lima, membina persatuan dan kesatuan sesama pelajar. Amanat pembina upacara. Untuk amanat, istirahat di tempat. Gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillah ucapkan syukur kepada Allah bahwa pada hari ini pas tanggal 2 Mei 2025 kita melaksanakan kegiatan acara di Hari Pendidikan Nasional tahun 2025. Yang saya hormati Bapak Ibu, anak-anak semua, selamat pelaksana semua unsur yang ada di Jemaah Kabupaten Tangerang. Terima kasih berat di lapangan ini untuk memimpin upacara dalam keadaan sehat walafiat, suasana habis hujan. Ada beberapa hal yang saya sampaikan kenal dengan hari ini, yaitu hari lahirnya Genjar Dewan Bapak 2 Mei 1889. Kita tahu beliau adalah seorang pejuang, terutama dalam dunia pendidikan, yang mana beliau concern banget terhadap melihat perkembangan pendidikan, terutama pada masa itu yang kita masih dalam hukuman penjajahan Belanda. Dan pada itu yang namanya pendidikan itu hanya untuk orang-orang dan golongan tertentu, jadi tidak merambah ke lapisan bawah. Perjuangan beliau sangat berat karena banyak tantangan, dan akhirnya muncullah Taman Siswa dan banyak lagi lembaga-lembaga pendidikan yang notabene untuk mencoba meningkatkan
pendidikan, terutama bidang pendidikan rakyat Indonesia waktu itu. Karena yang hanya bisa sekolah itu kan dari golongan bangsawan. Karena tujuan dari penjajahan begitu, tidak ingin rakyat itu pintar, jadi ingin bodoh semua. Nah, pada saat ini pendidikan juga perjuangannya sangat berat, terutama mencoba untuk menciptakan pendidikan yang berkarakter. Coba perhatikan, ingatkan. Ini aja salah satunya kan orang tua ngomong, Anda ngomong. Coba lihat, kita jangan hanya melihat film-film di luar negeri, hasilnya, tapi proses dan apa yang dikelihatan ditampilkan di film ini. Contoh, Jepang itu kalau orang tua ngomong, yang tua ngomong, yang muda itu tidak akan ngomong sebelum disuruh ngomong. Tapi kalau Anda disuruh ngomong, diam, tidak ada yang berani ngomong, bisa ngomong di belakang. Itu salah satu karakter sebenarnya. Anda karakternya tidak peduli. Coba lihat film Jepang, film Korea itu sebelum tokoh. Nah, itu aja itu. Tarik Pak, yang di belakang ini, yang ngomong itu tarik aja, keluarin. Saya suruh ngomong di sini. Kelas 10 itu. Yang guru yang di belakang cari ngomong. Saya kasih tahu supaya jangan nanti salah nanti kita. Ya contoh saja teman-teman kamu tidak pakai topi. Sudah tahu kan waktu upacara pakai topi khusus pelajar. Itu artinya nggak peduli Indonesia 4 ini. Nggak peduli, dia hanya numpang keren doang. Apa yang harus sumbangkan Indonesia 4? Nggak ada. Kami tidak ingin sumbangan apa-apa, hanya tertib saja, hanya bisa belajar sopan santun, tanggung jawab. Itu karakter yang harus ditumbuhkan oleh sekolah. Yang dimintakan oleh masyarakat titik anak saya supaya punya karakter. Tetapi sekolah sekarang dianggap bukan tempat menampilkan pelajaran karakter, tapi hal-hal yang di luar itu. Saya miris ya, terus terang. Akhirnya apa? Artinya saya adalah masa bodoh aja anak orang ini. Akhirnya saya punya pemikiran masa bodoh. Kecuali guru-guru yang punya prinsip atau anak-anaknya, tetaplah ada punya prinsip belajar. Sekarang Anda bayangkan kelas 12 sudah selesai. Mereka itu bukan senang, tapi bingung mencari sekolah, bingung mencari kerja, karena di rumah tidak bisa apa-apa, butuh otak. Maka kamu punya kesempatan yang kelas 11 dari 12 nanti tahun 2 tahun. Pergunakan masa-masa itu di sekolah itu sebaik-baiknya. Saya ulangi, sekolah dituntut untuk menciptakan siswa-siswa yang berkarakter. Bagaimana caranya? Yaitu membentuklah eskul-eskul. Paskibra barusan, kalian bisa lihat. Jangan ditertawakan kalau ada yang salah. Kita belum tentu juga bisa. Kita bisanya malu, bisanya cengengesan, bisanya hanya menggumam. Kamu nggak bisa diam. Apalagi bola, futsal, krek dan sebagainya. Itu tempat siswa itu menemukan karakter yang diharapkan oleh masyarakat, khususnya orang tua. Anda dapat mengucapkan janji pelajar. Paling nggak yang mengucapkan nggak sampai 20 orang. Kalau kamu sudah berkarakter,
Saya tidak ingin jadi pelajar itu diucapkan tiap pacaran. Sudah cukup, karakter sudah ada, tanpa janji pun. Itu yang sekarang susah. Kita dengan mudah mencaci maki orang lewat media sosial. Tapi kalau sudah berhubungan dengan hukum, baru nangis. Anda berani kalau rame-rame, tetapi kalau sendiri pengecut. Ya kan? Kalau beramai-ramai, tapi sendiri nggak ada nyalinya. Nggak seperti zaman dulu. Tawuran antar sekolah itu nantang, ayo satu-satu, yang lain diam. Sekarang beraninya keroyokan. Kabur, ditangkap polisi nangis. Difilmkan, divideokan, dipiralkan. Yang malu orang tua. Betul kata Pak Dedi. Yang tawuran masukkan ke sekolah militer. Biar paham tentang disiplin. Jangan hanya ikut-ikutan GTC, tidak semuanya ikut GTC. Tapi kalau tawuran tidak pernah diungkit-ungkit. Bagaimana Kabupaten Tangerang suka tawuran? Itu yang harus dibenahi. Jadi jangan itu kan. Jadi orang kabupaten ini tidak tahu nanti namanya Jogja kalau tidak punya uang. Gak tahu namanya Bali kalau tidak punya uang. Gak tahu namanya Udayana, Gajah Mada, Diponegoro, Perguruan Tinggi kalau tidak punya uang. Kita hanya meraba sampai Cilongok. Saya miris, jujur. Maaf ini, saya katakan itu. Bukan masalah uang, masalah pengetahuan. Saya juga nggak suka namanya sampai 6 juta itu ke Bali. Masa 6 juta sampai ke Bali? Aneh ke sekolah. Jadi anak-anak sekalian, untuk menumbuhkan karakter susah banget. Dan sekarang wadah karakter itu jangan dicoreng, moreng. Kibra, latihan Pak, Bu, sampai jam 8, latihan, pacaran di sudut sono. Atas nama Pak Kibra, atas nama basket, atas nama grab, atas nama saman, atas nama macam-macam. Sekolah mencoba untuk mendisiplinkan, dianggap menentang. Nggak bisa begitu. Ini sekolah milik